Halo semuanya, selamat datang di video ini. Di video ini saya mau membahas topik yang menurut saya sangat menarik dan relevan, yaitu transformasi digital di PT PLN Persero. Kenapa PLN? Karena menurut saya PLN adalah salah satu studi kasus transformasi digital paling menarik dan paling menantang di Indonesia, bahkan mungkin di Asia Tenggara. Dan ini bukan sekedar soal bikin aplikasi yang bagus, ini soal bagaimana sebuah perusahaan yang mengelola infrastruktur listrik untuk lebih dari 85 juta pelanggan di lebih dari 17.000 pulau. Harus bertransformasi digital tanpa boleh salah, karena kalau salah, yang padam bukan servernya, tapi listrik se-Indonesia. Jadi saya akan bawa kalian masuk ke dalam analisis yang saya lakukan, mulai dari konteks masalahnya, kerangka teoritis yang saya pakai, kondisi eksternal dan internal PLN, sampai ke strategi konkret dan roadmap implementasinya. Dan di akhir, saya akan share pendapat pribadi saya yang mungkin cukup berbeda dari cara mainstream memandang transformasi digital. Oke, langsung kita mulai. Pertama, kita perlu paham dulu kenapa transformasi digital PLN itu fundamentally berbeda dari transformasi digital di sektor lain, misalnya perbankan. Kalau bank digital gagal, nasabah tidak bisa transfer uang beberapa jam, menyebalkan, tapi tidak berbahaya secara fisik. Tapi kalau sistem kontrol grid PLN gagal, dan saya bicara mengenai sistem SCADA, yaitu sistem yang mengendalikan distribusi listrik secara otomatis. Maka yang terjadi adalah pemadaman listrik berskala besar. Rumah sakit mati, lampu jalan mati, pabrik berhenti. Ini bukan resiko finansial biasa. Ini resiko infrastruktur kritis nasional. Nah, PLN hari ini sedang dalam proses transformasi besar yang mereka sebut transformasi 2.0 dengan visi menjadi top 500 global company sekaligus mendukung target net zero emission Indonesia di tahun 2060. Capaian yang paling terlihat dari transformasi ini adalah PLN Mobile. Aplikasi yang di-relaunch akhir 2020 ini berkembang dari 500.000 pengguna dengan rating 2,5 menjadi lebih dari 85 juta pengguna dengan rating 4,9. Rating 4,9 ini tertinggi di antara seluruh aplikasi BUMN dan bahkan swasta di Indonesia. Itu bukan hal kecil, tapi di balik keberhasilan customer facing itu ada tantangan yang jauh lebih besar dan jauh lebih kompleks. Bagaimana mengintegrasikan sistem SCADA lama yang sudah berjalan puluhan tahun dengan infrastruktur smart grid baru yang sudah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional sesuai Perpres nomor 18 tahun 2020. Dan di saat yang sama, PLN harus menghadapi ancaman keamanan cyber pada infrastruktur kritis, mengelola kompleksitas geografis ekstrim Indonesia, serta mengintegrasikan sumber energi yang terbarukan yang sifatnya intermittent, tidak stabil seperti pembangkit konvensional. Ini tantangan yang kalau saya gambarkan sederhana seperti mengganti mesin jet di pesawat yang sedang terbang. Tidak boleh berhenti, tidak boleh salah, tapi mesinnya harus diganti juga. Untuk menganalisis ini secara sistematis, saya menggunakan beberapa kerangka yang sudah teruji di literatur manajemen sistem informasi. Yang pertama adalah kerangka Papert dan Ward dari buku Strategic Planning for Information System tahun 2002. Kerangka ini intinya menegaskan bahwa strategi SITI tidak boleh berdiri sendiri. Strategi teknologi informasi harus menjadi turunan langsung dari strategi bisnis. Dalam konteks PLN, ini sangat relevan karena PLN punya dualisme tujuan. Pertama, sebagai BUMN yang menjalankan misi pelayanan publik, elektrifikasi nasional, sekaligus sebagai entitas bisnis yang dituntut efisien. Kemudian saya menggunakan beberapa alat analisis, yaitu Pestel untuk memetakan lingkungan makro, Porter 5 Force untuk memahami tekanan kompetitif industri energi, SWOT untuk kondisi internal, McFarland Strategic Grid untuk memetakan portofolio aplikasi, 4 level strategi untuk memastikan keselarasan dari level korporat sampai operasional, dan balance scorecard dari Kaplan dan Norton untuk menerjemahkan strategi ke KPI yang terukur.
Memang banyak framework, tapi masing-masing memberikan perspektif yang berbeda dan saling melengkapi. Oke, mari kita masuk ke analisis lingkungannya. Kita mulai dari sisi pesto. Secara politik, Smart Grid sudah jadi proyek strategis nasional. Artinya, ada dukungan regulasi yang kuat dan investasi SITI PLN harus mendukung pelaporan elektrifikasi real-time ke pemerintah, termasuk sistem subsidi listrik berbasis data NIK. Secara ekonomi, target penjualan listrik PLN naik ke 327,7 TWh di 2025. Ditambah pertumbuhan kendaraan listrik yang mendorong kebutuhan infrastruktur pengisian. Ini berarti sistem peramalan permintaan berbasis AI menjadi sangat krusial. Secara sosial, 85 juta pengguna PLN Mobile itu punya ekspektasi tinggi. Mereka mau tahu tagihan real time, mau laporan gangguan cepat direspon, mau informasi yang transparan. Secara teknologi, tren globalnya adalah Smart Grid, Advanced Metering Infrastructure atau AMI, Digital Twin, dan IoT sensor, dan PLN perlu mengakselerasi modernisasi skadanya ke arah sana. Secara lingkungan, komitmen net zero emission 2060 memaksa PLN mengintegrasikan energi terbarukan skala besar. Dan ini butuh sistem manajemen grid yang jauh lebih adaptif dan dinamis. Secara legal, ada UU Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2002 dan regulasi BSSN. Karena PLN termasuk objek vital nasional, maka standar keamanan cybernya harus jauh lebih ketat dari perusahaan biasa. Dari sisi Porter Spy Force, ini menarik karena PLN adalah monopoli, tapi bukan berarti tidak ada tekanan kompetitif. Ancaman pendatang baru levelnya sedang. Ada banyak independent power producer atau IPP yang masuk ke pembangkitan. Meskipun PLN masih memegang monopoli transmisi dan distribusi, kekuatan tawar pemasok tinggi, PLN sangat bergantung pada vendor asing seperti Siemens, GE, dan Schneider Electric untuk komponen smart grid dan SCADA. Ini menciptakan risiko vendor lock-in yang serius. Kekuatan tawar pembeli rendah karena pelanggan tidak punya pilihan lain. Tetapi ini bukan berarti PLN bisa santai, karena legitimasi sosial sebagai BUMN pelayanan publik tetap butuh dijaga. Ancaman substitusi sedang, panel surya atap dan baterai rumah mulai memungkinkan sebagian pelanggan mengurangi ketergantungan pada grid PLN. Dan persaingan sesama industri rendah. Tidak ada kompetitor langsung di level retail pelanggan akhir. Poin kuncinya, karena PLN adalah monopoli, KPI keberhasilan SITI-nya tidak bisa diukur dari sisi pertumbuhan revenue atau retensi pelanggan seperti perusahaan kompetitif. Yang menjadi tolak ukur adalah keandalan layanan, SAIDI dan SAIFI, dan transparansi. Ini perspektif yang sering dilupakan ketika membicarakan transformasi digital BUMN. Oke, sekarang ke kondisi internal PLN dari dimensi SITI. Dalam kekuatannya, PLN Mobile dengan 85 juta pengguna dan rating 4,9 adalah aset digital yang luar biasa. Smart Grid sudah menjadi PSN dengan dukungan regulasi kuat. Integrasi PLN Mobile dengan Virtual Command Center sudah terbukti menurunkan waktu respon gangguan dari 32 menit lebih menjadi sekitar 26 menit. Dan SAIFI turun 24,32%, SAIDI turun 5,29% di tahun 2024. Ini bukan angka kecil, ini bukti nyata efektivitas digitalisasi yang sudah berjalan. Dalam kelemahannya, sistem SCADA legacy yang sulit diintegrasikan dengan arsitektur smart grid baru. Kesenjangan digital antar wilayah, adopsi PLN Mobile di Papua hanya sekitar 29% dari total pelanggan. Volume data dari sensor IoT dan EMI yang sangat besar belum bisa dikelola optimal. Dan ketergantungan tinggi pada vendor asing untuk komponen smart grid kritis. Untuk
Peluangnya, dukungan kebijakan nasional yang kuat, pertumbuhan kendaraan listrik, penurunan biaya teknologi EMI dan IoT, dan akses ke pembiayaan hijau internasional atau green bond. Dalam ancamannya, serangan cyber pada infrastruktur kritis ini sangat nyata dan bukan sekedar skenario teori. Intermitensi energi terbarukan yang membutuhkan manajemen grid jauh lebih kompleks. Regulasi tarif yang diatur pemerintah membatasi fleksibilitas pendanaan dan resiko keamanan data 85 juta pelanggan. Kemudian ada McFarland Strategic Grid yang memetakan portofolio aplikasi ke 4 kuadran. Kuadran yang pertama itu ada strategik, ini aplikasi yang kritis dan masa depannya penting. PLN Mobile Super App, Smart Grid Digital Platform, Virtual Command Center, dan platform EV. Investasi di sini tidak boleh dikurangi. Kemudian ada kuadran high potential, aplikasi yang belum terbukti penuh tapi berpotensi besar. Digital Twin Grid, AI Predictive Maintenance, dan platform blockchain untuk peer-to-peer energy trading. Ini butuh pilot project terukur sebelum diimplementasikan skala nasional. Lalu ada kuadran key operational, sistem yang kritis secara operasional tapi bukan yang mendorong inovasi. SCADA, sistem manajemen, distribusi, billing, dan proteksi jaringan transmisi. Gangguan pada sistem ini bisa berdampak langsung pada pasokan listrik nasional. Jadi investasinya bersifat non-negotiable. Lalu ada kuadran support, di mana sistem pendukung administratif seperti HRIS, ERP, dan e-learning. Strategi untuk kuadran ini migrasi ke cloud SaaS untuk mengurangi biaya, sehingga kapasitas IT bisa dialihkan ke kuadran yang lebih strategis. Dari hasil SWOT, saya merumuskan 4 strategi alternatif. Untuk kekuatan dan peluang, ekspansi ekosistem energi digital berbasis PLN Mobile, memanfaatkan basis 85 juta pengguna untuk memperluas ke monitoring PLTS atap, SPKLU, dan platform energi terdesentralisasi, semuanya dalam satu ekosistem digital. Lalu untuk kelemahan dan peluang, modernisasi SCADA bertahap via green financing, memanfaatkan akses pembiayaan hijau internasional untuk mendanai migrasi SCADA legacy ke digital twin tanpa membebani APBN secara langsung. Kemudian untuk kekuatan dan ancaman, penguatan keamanan cyber infrastruktur kritis melalui pembangunan OT/SOC, Security Operation Center khusus untuk operasional teknologi. Lalu untuk kelemahan dan ancaman, pemerataan infrastruktur digital wilayah 3T dengan solusi PLN Mobile Lite dan USSD Gateway untuk daerah yang konektivitasnya terbatas. Dari strategi ini kemudian diterjemahkan ke balance scorecard dengan 4 perspektif. Perspektif pertama itu keuangan, target biaya O&M turun 15% di 2027, loss distribusi di bawah 8%, dan ROI Smart Grid di atas 18% dalam 5 tahun. Perspektif pelanggan, CD turun 10%, CIV turun 15% di 2027, waktu penyelesaian gangguan di bawah 20 menit per pelanggan, dan adopsi PLN Mobile di wilayah 3T di atas 50%. Lalu untuk perspektif proses bisnis internal, lebih dari 70% wilayah kerja menggunakan SCADA modern di 2027. MTTD insiden cyber di bawah 10 menit, dan smart meter terpasang di lebih dari 40% pelanggan. Untuk perspektif learning and growth, lebih dari 35% engineer tersertifikasi smart grid atau OT security, lebih dari 10 inisiatif data driven per tahun, dan attrition talenta digital di bawah 7% per tahun. Masuk ke solusi dan roadmap implementasi, ini bagian yang paling konkret. 4 solusi utama dengan roadmap 3 fase. Solusi pertama, modernisasi SCADA ke digital twin grid. Ini mengatasi masalah sistem legacy yang tidak bisa mengintegrasikan kapabilitas prediktif. Dengan digital twin, PLN bisa mensimulasikan kondisi grid secara virtual
dan mendeteksi potensi kegagalan sebelum terjadi. Solusi kedua, OT Security Operation Center, SOC khusus untuk operasional teknologi. Ini berbeda dari SOC konvensional yang biasanya hanya mengamankan sistem IT. OT SOC mengamankan sistem kontrol fisik seperti SCADA dan terisolasi dari jaringan IT korporat umum untuk mencegah lateral movement serangan. Solusi ketiga, PLN Mobile LED dan USSD Gateway. Ini solusi yang secara sengaja disederhanakan untuk menjangkau wilayah 3T dengan konektivitas terbatas. Versi LED berjalan offline first, sinkronisasi saat ada jaringan. USSD memungkinkan layanan dasar via SMS tanpa smartphone. Solusi keempat, Smart Grid Data Platform dan EBT Integration Engine. Platform analitik untuk mengelola intermitensi energi terbarukan berbasis data real-time dari seluruh sensor grid nasional. Roadmap implementasinya 3 fase. Fase pertama itu stabilisasi dan fondasi. Di sini fokusnya audit dan pemetaan SCADA existing, pilot OT SOC di 2 wilayah prioritas, pengembangan PLN Mobile LED di Papua dan NTT sebagai pilot, dan pembentukan data lake nasional tahap pertama. Fase ini menggunakan sekitar 15% dari total anggaran roadmap dari APBN BUMN. Fase 2, akselerasi dan skala nasional. Ini fase terbesar, 55% anggaran didanai dari Greenbond Internasional dan PMN. Di sini migrasi SCADA ke Digital Twin dilakukan secara nasional. OT SOC diperluas ke seluruh unit induk distribusi, Smart Grid Data Platform dibangun, dan PLN Mobile LED di roll out ke seluruh wilayah 3T. Fase 3, optimalisasi dan keberlanjutan, fokus pada penyempurnaan AI Predictive Maintenance, sertifikasi dan audit keamanan cyber nasional terhadap standar ISO 27019, evaluasi integrasi EBT dan knowledge transfer internal untuk mengurangi ketergantungan pada vendor asing jangka panjang. Dari sisi manajemen risiko, ada 4 risiko utama yang saya identifikasi. Risiko gangguan operasional saat migrasi SCADA diatasi dengan pendekatan Strangler-Fix, migrasi bertahap per wilayah dengan sistem cadangan paralel. Risiko serangan cyber selama transisi diatasi dengan menempatkan OT SOC di fase 1 sebelum migrasi besar dimulai. Risiko keterlambatan green financing diatasi dengan mulai proses pengajuan sejak awal fase 1 dan diversifikasi sumber. Dan resistensi SDM diatasi dengan program change management yang dimulai sejak fase 1, bukan dipaksakan di fase 2. Oke, ini bagian yang paling personal untuk bagi saya. Setelah menganalisis ini secara mendalam, saya sampai pada kesimpulan bahwa tantangan terbesar PLN bukan ketersediaan teknologinya. Smart Grid, AI, IoT, semua itu sudah matang, sudah ada di pasar global, bisa dibeli. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana mengelola transisi dari sistem kontrol lama ke sistem baru tanpa mengorbankan keandalan pasokan listrik yang menjadi taruhan tertinggi bagi negara. Itu kenapa saya menekankan incremental delivery, bukan karena itu best practice akademik, tapi karena itu keharusan mutlak ketika berbicara tentang infrastruktur kritis. Satu kesalahan besar bisa lebih mahal dari puluhan tahun efisiensi. Soal OT SOC di fase 1, ini keputusan desain yang paling saya pertahankan dalam laporan yang saya buat. Banyak orang mungkin berpikir kenapa buang waktu bangun SOC dulu sebelum migrasi besar. Justru itu poinnya. Periode transisi antara sistem lama dan baru adalah momen paling rentan. Dua sistem berjalan paralel. Ada lebih banyak titik masuk untuk serangan cyber. Kalau SOC dibangun setelah migrasi selesai, kita sudah melewati momen paling berbahaya tanpa perlindungan yang cukup. Dan soal wilayah 3T, data 29% adopsi PLN Mobile di Papua itu bagi saya bukan sekedar statistik. Itu pengingat bahwa angka 85 juta pengguna di level nasional bisa menyembunyikan ketimpangan yang sangat dalam di tingkat regional. Sebagai BUMN, pelayanan publik, PLN tidak punya kemewahan untuk hanya fokus pada pengguna yang paling mudah dijangkau. Solusi PLN Mobile LED dan USSD Gateway memang bukan solusi yang glamor. Tidak ada yang akan memasang ini sebagai headline di press release, tapi justru itu yang membuat solusi ini jujur dan relevan bagi realitas Indonesia.
Jadi untuk merangkum, PLN sudah membuktikan transformasi digital yang nyata di sisi customer facing lewat PLN Mobile yang luar biasa. Tetapi tantangan sesungguhnya ada di lapisan infrastruktur yang tidak terlihat oleh pelanggan, modernisasi SCADA, keamanan cyber OT, dan pemerataan digital ke seluruh wilayah. Roadmap 3 fase yang saya susun didesain untuk meminimalkan resiko pada infrastruktur kritis dengan prinsip amankan dulu baru modernisasi, bukan sebaliknya. Dan keberhasilan transformasi digital PLN pada akhirnya bukan hanya soal teknologi terbaru yang diimplementasikan, tapi soal apakah manfaatnya bisa dirasakan merata oleh 85 juta pengguna, 85 juta pelanggan di seluruh penjuru Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika ada pertanyaan atau diskusi terkait topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.